Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tangannya diangkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Galang. Ya, semuanya duduk yang rapi. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Baik, alhamdulillah hari ini tiba di saat kalian masuk sekolah di semester 2. Ya. 2 minggu yang lalu kalian sudah menikmati masa liburan. Ya tidak? Ya. Puas liburannya? Puas. Kemana aja jalan-jalan selama liburan? Ada yang ya berenang, bagus. Kemana? Ke mall. Wah keren. Nonton itu ya, bioskop ya, Avatar ya. Ada lagi ke rumah nenek kakek di kampung? Ada? Iya baik. Bapak yakin kalian selama liburan ada yang ke mall, ada yang jalan-jalan, ada yang ke rumah kakek nenek, bahkan ada yang jadi kaum rebahan. Tahu nggak kaum rebahan? Tahu. Iya, makan tidur, ya kan? Iya, ya Aldo, kenapa Aldo? Dah, tertib, duduk yang rapi. Ya, baik anak-anakku sekalian, semester 2 dimulai hari ini, ya. Kalian harus lebih semangat belajarnya, ya, lebih semangat, ya. Yang kemarin belajar yang masih malas-malesan, jarang masuk, semester 2 ini harus, iya, harus tiap hari masuk kecuali sakit, ya. Kalaupun sakit nanti orang tua kalian, baik ayah maupun ibunya, kabari bapak sebagai guru kelas kalian, ya, minimal WA. Assalamualaikum, mohon maaf Pak, Alfiansa tidak hadir hari ini karena sakit, seperti itu. Jadi jangan tidak ada kabar, ya. Bisa dimengerti anak-anak? Iya, bagus. Baik anak-anak, hari ini karena hari pertama, ya, seperti yang Bapak sampaikan di awal tahun pelajaran lalu, ya, kita coba, ya, di awal masuk ini kita coba menyusun kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Pasti ada yang bertanya-tanya, Pak, kemarin kan semester 1 sudah dibuat, Pak. Kok sekarang kita bikin lagi, Pak? Ya, tidak apa-apa. Siapa tahu semester 1 kemarin ada kesepakatan kelas yang yang memberatkan kalian, ya, yang memberatkan kalian, yang membebani kalian. Ya, maka dari itu hari ini karena masuk di awal semester 2, kita akan susun kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Setuju? Setuju. Oke, baik anak-anak, untuk semangat kita hari ini, tepuk semangat. Semangat. Kurang kompak, yang kompak dengan suara lantang, tepuk semangat. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, kita akan susun kesepakatan kelas, ya. Masih ingat kesepakatan kelas apa? Apa kesepakatan suatu nantinya yang kita sepakati bersama, dan pada saat kesepakatan kelas itu kita apa? Kita langgar ya. Nah, nanti kamu tahu apa yang kamu harus lakukan. Kesepakatan kelas ini semata-mata agar kamu apa? Menjadi anak yang apa? Disiplin. Lalu anak apa lagi? Aldo? Apa? Hah?
Tertib. Bagus. Ada apa lagi? Bertanggung jawab. Ya. Jadi kesepakatan kelas ini nanti kita kesepakati. Ya, nanti Bapak bagi nih, karena sudah 4 baris ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, nanti Bapak berikan kertas post-it. Ya, kalian tulis masing-masing kelompok. Ya, tulis kesepakatannya apa, keyakinan, kesepakatan dan keyakinan. Kalian diskusikan satu kelompok. Ya, tidak usah bangku mejanya tidak usah dirubah-rubah. Ya, tetap dalam posisi seperti ini. Nanti kalian berkelompok aja, ya, tulis. Nah, nanti kita musyawarahkan pada saat selesai. Nanti kalian tempel di depan, lalu kalian nanti bacakan masing-masing kelompoknya. Mengerti? Siap? Siap. Ya, silakan masing-masing kelompok tunjuk satu orang untuk yang menulis. Oke ya, sudah ya. Siap ya? Oke, baik. Nah, masing-masing kelompok Bapak berikan 5 post-it ya. Nah, nanti silakan diambil. Tulisannya yang rapi ya, Nak ya. Biar nanti bisa terbaca ya. Pak, kok banyak amat Pak? 5. Ya, ini Bapak beri kebebasan untuk kalian. Siapa tahu kalian hasil kesepakatan kelompoknya ada 3 atau 4 keyakinan ya. Keyakinan kelas dan nanti kita sama-sama bukan keyakinan, kesepakatan ya. Kesepakatan kelas yang nantinya kalian bisa sama-sama kita sepakati bersama ya. Seperti yang kalian katakan tadi, agar kalian kelak menjadi apa? Anak yang tertib, disiplin, bertanggung jawab ya. Oh ya, selain kesepakatan kelas, nanti kalian tulis keyakinan dari misalkan 3 atau 4 kesepakatan kelas. Coba kalian rangkai 4 atau 3 kalimat kesepakatan itu menjadi keyakinan. Paham? Masih ingat satu kemarin? Masih ya? Siap ya? Oke. Bapak beri kesempatan, nggak usah lama-lama dah ya. 3 menit cukup? Ya, 3 sampai 5 menit. Ya, silakan berkelompok. Ayo, silakan berkumpul berkelompok. Silakan bangun. Ya, ini ambil kertasnya. Ayo, ambil. Ayo, silakan. Silakan ditulis. Ayo, ambil. Ayo, diskusi. Ya. Cari satu teman kalian yang tulisannya rapi, nanti bisa terbaca. Ayo, silakan ditulis. Ayo, jangan lama-lama ya, Nak ya. Ya. Bapak ada waktu kurang lebih 15 menit sebelum pelajaran kita dimulai nanti. Ya, 15 menit sampai 30 menit. Tulis. Sudah siap? Ayo. Biar bisa membedakan, tulis atasnya. Mana yang kesepakatan, mana yang keyakinan. Ayo. Keyakinan kelasnya cukup 1 ya, Nak ya. Ya, dari kalimat kesepakatan yang kalian sudah bicarakan, ya. Cukup kalian tulis 1 keyakinan dari beberapa kalimat yang nanti kalian ajukan, ya. Karena keyakinan kelas itu seperti yang Bapak sampaikan di awal semester 1 adalah nilai-nilai kebajikan universal, ya. Yang disepakati secara tersirat dan tersurat, bersifatnya abstrak. Jadi cukup 1 kata untuk menjabarkan atau untuk menyimpulkan dari beberapa kalimat kesepakatan yang kalian sudah sepakati dalam kelompok. Ayo, Alfat, diskusi sama temennya, jangan jalan-jalan. Baik, kelompok 1 sudah siap? Ayo cepat, segera, ayo, Nak. Bapak yakin kalian bisa.
Kelompok 1, kelompok 2 siap? Ayo. Boleh 2 orang yang nulis boleh. Ayo. Kelompok 3 sudah siap? Udah selesai? Semuanya cepat tulis. Tulis dulu, nanti baru siapa anak-anak tempelkan kesepakatan kelas hasil diskusi kalian per kelompok, baru Bapak maju ke depan. Oh iya. Iya. Ternyata copot. Mana? Ayo kelompok 3. Aldo, ayo cepet. Tuh, jatuh tuh. Ayo sini, di bawahnya. Kamu kelompok 3 kan? Tar dulu. Ini tempel sini. Ada yang punya lem? Tar dulu. Ya sini, Bapak minta lem. Tar dulu, jangan di situ. Ayo cepet lemnya. Keyakinan. Baik. Ya, sini. Baik. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, kalian hebat-hebat ya, dari masing-masing kelompok sudah berdiskusi. Ada kelompok 1 ada 2 kesepakatan yang disepakati, kelompok 2 ada 4, kelompok 3 ada 4, dan kelompok 4 ada 3. Ya, baik. Coba Bapak minta satu kelompok satu juru bicara untuk membacakan hasil dari diskusinya. Kelompok 1, Adel, ya silakan Adel. Ya, sini berdiri di depan kelompoknya. Kelompok 2, ya silakan. Kelompok 3, kelompok 4, ayo, harus berani, tinggal baca kan, ya baik. Nah, silakan kita langsung saja, ya jangan menghalangi. Ya kamu berdiri boleh di sini. Kelompok 1 silakan bacakan hasil diskusi temannya untuk kesepakatan dan keyakinannya. Ayo silakan. Saya dari kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Yang keras suaranya. Lalu keyakinan kelasnya apa? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kembali kelompok 1. Ya, kelompok 2 silakan. Iya, kelompok 2 silakan dibaca yang keras ya, suaranya ya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih Mau Para. Ya, Bapak suka ketuker namanya. Ya, silakan. Maudi. Dari kelompok 3. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kelompok terakhir, kelompok 4, dengarkan ya. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik. Semuanya hebat-hebat. Lalu sebelum Bapak selesaikan sesi ini, ya, Bapak ingin sepakati dulu nih ke anak-anak Bapak sekalian. Ya, sekali lagi Bapak bacakan ya. Untuk kelompok 1, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, mengucapkan salam ketika masuk atau keluar kelas. Sepakat tidak? Setuju? Jawabnya yang keras. Yang tidak bersuara berarti tidak setuju. Bapak harus tanya kenapa tidak setujunya. Bapak tanya, untuk diskusi dari hasil kelompok 1 setuju? Oke, baik ya, kita sepakati ya. Oke, ingat tuh ya. Kelompok 2, kesepakatan kelas yang dibuat yaitu datang tepat waktu, menggunakan kata-kata yang baik dan sopan,
mengerjakan tugas tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal atau aturan sekolah. Setuju? Kalau setuju angkat kedua jempolnya. Setuju? Baik. Ada yang tidak setuju? Iya. Keyakinan kelasnya dengan kesepakatan yang tadi kelompok 2 sampaikan, berkeyakinan bahwasanya 4 yang harus disepakati dan kamu lakukan itu, yaitu menjadikan kamu apa? Disiplin. Pasti ada yang bertanya, Pak, cuma aku aja sebagai murid atau Bapak juga ikut melakukannya? Ya, Bapak juga termasuk, karena kan Bapak ada di kelas ini, ya kan? Siapapun yang ada di kelas ini, baik murid maupun guru, itu harus mentaati ya kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Bisa? Bisa. Bagus. Kelompok 3, yaitu bekerja kelompok dengan sehat. Apa nih maksudnya? Ya, contoh mungkin gini, kalau nanti Bapak Ibu guru membuat suatu proyek, ya, kerja kelompok, sesuai kelompoknya kerja. Misalkan satu kelompok ada 5, ya 5-5-nya harus kerja. Ya, jangan cuma numpang nama atau numpang nama. Jadi 5 yang kerja cuma 2, yang 3 malah bercanda-bercanda, malah main-main. Bagus tidak kalau seperti itu? Tidak, ya. Lalu yang kedua, menghormati guru dan siswa. Ya, hormat kepada guru seperti yang Bapak sampaikan yang lalu. Ketemu guru harus apa? Ya, salim, sapa, senyum. Ya, dimanapun kamu ketemu Bapak Ibu guru, ya, nggak cuma Pak Heru, ketemu Pak Cipto, ketemu Pak Masri, ketemu Bu Linda dan sebagainya. Nggak cuma di sekolah, ya, ketemu di jalan, ketemu di mall, ya kan? Ngeliat tuh Pak Heru, langsung samperin. Ucapkan salam, Assalamualaikum Pak, sapa Bapak, Pak mau kemana Pak? Salim, seperti itu, bisa ya? Nah, oke, ini bagus nih. Lalu berteman dengan semua siswa. Nah, Bapak yakin kelas 4A ini tidak ada teman yang merasa dikucilkan. Pada saat bermainlah sama-sama. Ya, jangan ada geng-gengan, tahu nggak geng-gengan? Nah, ini bagus nih kelompok 3 nih. Ya, usulnya ya, sepakat ya? Bisa ya? Bisa. Iya, jadi kalau main tuh bareng-bareng. Jangan ada gengnya Ambar, ada gengnya Maudi, ada gengnya nggak boleh. Ya, karena kita semuanya sama, ya. Satu keluarga. Lalu membantu teman jika mengalami kesulitan. Nah, seperti Bapak, bagus nih. Seperti Bapak sampaikan juga yang lalu. Kalau nanti istirahat, ada temannya, ya, yang tidak bawa bawa bekal, nggak bawa uang, ya jajanin, minimal beliin air minum yang Rp1.000. Kira-kira rugi nggak? Enggak. Seperti yang kita yang kita yakini bahwasannya memberikan seseorang yang kesulitan akan mendapat apa? Pahala, lalu nanti akan mendapatkan balasan. Lalu, nah ini keyakinan kelasnya toleransi. Sepakat tidak? Sepakat ya? Acungkan 2 jempol. Sepakat tidak? Baik, bagus. Lalu yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya, melakukan piket kebersihan dan menjaga kelas tetap bersih dan nyaman. Nah, cakep nih. Kelas kita sudah rapi nih, ya. Walaupun tidak sebagus yang kita bayangkan, namun kelas kita sudah tertib nih. Bapak minta yang sudah kita sepakati semester 1 tentang daftar piket kalian taati. Ya, hari ini piket, berarti hari ini yang piket tadi datang lebih pagi. Hari ini yang piket siapa? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang piket hari ini. Ya, datang pagi tadi? Datang pagi? Ya, bagus. Keyakinan kelasnya yaitu peduli lingkungan. Sepakat untuk yang kelompok dari kelompok 4? Sepakat. Kita ulangi. Sepakat untuk kelompok 4? Sepakat. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, ya. Jadi sepakat ya. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kesepakatan kelas
yang harus kita sepakati, baik kamu sebagai murid, Bapak sebagai guru, dan siapapun yang mengajar di kelas ini. Ya, jadi ini semua demi apa? Demi menciptakan apa? Suasana belajar yang apa? Nyaman. Suasana belajar apa yang tertib, agar kalian belajar dengan nyaman, tertib, dan nanti hasilnya akan mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, baik anak-anakku sekalian, cukup untuk sesi kesepakatan dan keyakinan kelas. Nanti Bapak coba buat yang rapi. Ini kan baru tulisan kalian ya. Nanti Bapak akan buat. Nanti setiap kalian masuk kelas, kalian bisa lihat dan kalian bisa selalu ingat. Ya, ada tadi berapa ini kesepakatannya? 13 kesepakatan kelas yang harus kita taati. Ya, ada 4 keyakinan yang harus tertanam dalam diri kita, yaitu religius, disiplin, toleransi, dan peduli lingkungan, demi menjaga suasana belajar yang nyaman, tertib, dan satu lagi apa? Menyenangkan. Ya, baik anak-anak. Sekali lagi kita beri aplaus untuk kita semua. Baik, sudah selesai untuk sesi kesepakatan kelas. Selanjutnya silakan kalian buka buku pelajarannya. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Runa dari kelas 4A SDN Tanah Sareal 02. Testimoni kegiatan membuat kesepakatan dan keyakinan bersama Pak Herul dan teman-teman semua. Menurut saya, kegiatan itu sangat bermanfaat karena bisa membuat kelas menjadi tertib, teratur, serta menyenangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maifara Dwi Adinda dari kelas 4A di SDN Tanah Sareal 02 Petang. Kegiatan yang kami lakukan bersama Pak Hairul yaitu membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas di semester 2. Tujuannya agar kami menjadi murid yang disiplin, bertanggung jawab, serta menciptakan suasana belajar yang tertib dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Tanah Sareal 02 Petang, Bapak Haryono SPD, Bapak Ibu sekalian, teman sejawat yang sama-sama berbahagia. Mohon izin Bapak dan rekan-rekan sekalian, minta waktunya. Ini adalah salah satu tugas kami di Pendidikan Guru Penggerak, yaitu desiminasi di modul 1.4 budaya positif. Sebelum saya sampaikan desiminasi ini, ada pesan sponsor dari Kementerian bahwasannya sedang digalakkan kampanye CGP angkatan ke-9. Oleh karena itu, saya karena termasuk sedang proses di dalamnya, ingin mengajak kepada rekan-rekan sekalian, yuk kita sama-sama mendaftar. Lulus tidak lulus urusan belakangan, yang penting coba untuk berpartisipasi, karena memang untuk ikut pendidikannya saja butuh proses. Ada seleksi tahap 1 dan tahap 2, dan seleksinya itu harus diikuti sampai dengan tahap 2. Setelah itu baru nanti pendidikan guru penggeraknya kurang lebih antara 6 sampai 8 bulan. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak asing dengan kata budaya positif. Ya. Memang kita sebagai guru adalah sebagai pionir, di mana sekolah itu adalah tempatnya pembentukan karakter untuk murid-murid kita di kelas maupun secara keseluruhan di sekolah. Oleh karena itu, budaya positif, kita sebagai guru khususnya berkewajiban untuk menciptakan
budaya positif tersebut. Dalam modul kali ini ada pertanyaan pemantik, karena dalam nanti di modul ini kita akan coba membahas apa itu hukuman, apa itu sanksi, dan apa itu konsekuensi, termasuk penghargaan gitu. Nah, pertanyaan pemantik adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, Bapak Ibu silakan jawab dalam hati, bisa setuju, bisa tidak gitu. Lalu yang kedua, pertanyaan pemantik kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Selanjutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, di lapangan sistem pembelajaran atau pendidikan kita di sekolah itu berbeda dengan pada saat kita zaman sekolah dulu gitu kan. Dulu mungkin Ibu guru kita pada saat itu, pada saat ditemukan anak yang bandel dalam tanda kutip, aktif dalam hal yang tidak diinginkan, Bapak Ibu guru istilahnya enteng tangan gitu. Bisa nahabok, bisa nempeleng, bisa nendang sekalipun dan sebagainya. Nah, untuk zaman sekarang hal itu yang Bapak Ibu ketahui, ya kita sama-sama ketahui tidak boleh gitu. Bahkan ada temuan seperti itu ya bisa-bisa kita viral gitu. Nggak cuma viral, bisa-bisa ya kita masuk proses kepolisian gitu. Nah, maka dari itu sesuai dengan pesan dari Ki Hajar Dewantara, di mana kita sebagai guru dalam tanda kutip menghamba kepada murid. Menghamba seperti apa? Di awal saya mendengar menghamba kepada murid itu seolah-olah murid itu sebagai Tuhan gitu loh. Kita sembah gitu. Padahal pada saat saya mempelajari di pendidikan guru penggerak, bukan berarti kita menyembah kepada murid, menghamba kepada murid, bukan. Dalam artian kita sebagai guru dituntut bagaimana kita sebagai guru itu mengimplementasikan apa-apa yang kita ajarkan di kelas maupun di sekolah itu, transfer ilmu itu dalam artian kita harus tahu apa yang anak inginkan gitu. Karena anak semata-mata dilahirkan itu sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Bahkan diibaratkan Ki Hajar Dewantara, kita ini guru sebagai petani gitu. Murid ini sebagai bibit. Bagaimana si guru itu, si petani tersebut agar bibit atau tanaman ini tumbuh subur, berbuah dan sebagainya. Nah, itu tuntutan kita seiring dengan kurikulum Merdeka yang sudah digaungkan 1 tahun ini, khususnya di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Baik, selanjutnya di dalam modul ini ada 6 pembahasan, diantaranya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, lalu ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, lalu keyakinan kelas, disambung dengan kebutuhan dasar manusia dan berkualitas, lalu restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Dalam hal ini saya tidak bahas semuanya karena mengingat waktu. Ya, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif ini sesuai dengan teori kontrol, yaitu teori pilihan Dr. William Glasser. Ada beberapa tingkatan-tingkatan, saya tidak jabarkan satu persatu, nanti di pembahasan berikutnya saling terkait. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian pasti tahu apa itu disiplin gitu. Ya, disiplin itu adalah sebenarnya disiplin itu bukan bahasa Indonesia gitu, bukan berasal dari bahasa Indonesia. Disiplin sendiri dari bahasa Yunani, bahasa Latin, yaitu disiplina, yaitu belajar. Jadi saya pun baru tahu nih arti kata disiplin. Di awal saya berpikir disiplin itu dari bahasa Indonesia gitu. Ternyata disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu bahasa Yunani, yang artinya adalah belajar. Namun di budaya kita Bapak Ibu, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, perlu digarisbawahi ini kepatuhan. Jadi
disiplin lebih condong harus patuh seperti itu. Lalu kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini seperti yang saya katakan di awal, bahwasannya untuk mencapai disiplin, seorang guru itu tidak perlu dengan kekerasan gitu. Ya. Dengan anak outputnya harus disiplin, anak itu harus merasa nyaman gitu. Tidak seperti paradigma yang lalu bahwasannya anak disiplin kita harus keras. Ya minimal kita harus mungkin nadanya mungkin bisa keras, tapi dengan kata kasar atau sekalipun main tangan dan sebagainya itu dihindari gitu. Nah, itulah paradigma pendidikan untuk saat ini. Nah, itu kata disiplin. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Baik, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini sesuai dengan Dr. William Glasser. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nanti kaitannya pada saat anak kita ciptakan untuk disiplin, nggak cuma anak semata-mata karena rasa kepatuhan gitu. Tapi kita balikan seolah-olah memang motivasi itu datang dari anak itu sendiri. Nanti di akhir akan dijelaskan bagaimana kita menangani kasus-kasus yang ada di sekolah. Baik, karena memang khususnya Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah mencanangkan kurikulum merdeka dan di sana ada profil pelajar Pancasila, mungkin Bapak Ibu yang mengajar di kelas 1 dan kelas 4 sudah familiar dengan 6 profil Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Baik, lanjut. Materi kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu sekalian, teori motivasi perilaku manusia kalau dibikin dia chart atau diagram seperti ini Bapak Ibu, ini dari Dan Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Nah, yang pertama itu teori motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini datang dari motivasi eksternal, dari luar diri kita sendiri atau anak kita sendiri. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, pada saat belajar tentang budaya positif, kita memberikan sesuatu ke anak untuk reward aja itu tidak dianjurkan Bapak Ibu. Kecuali penghargaan yang sifatnya kompetitif, seperti lomba gitu ya. Seperti lomba, dapat hadiah, dapat juara, kita beri reward, piala, medali dan sebagainya, itu diperbolehkan. Namun kalau misalkan kita sering dengar atau kita juga praktekkan di kelas, anak-anak yang bisa perkalian 1 sampai 5 Bapak berikan 1 pulpen gitu kan. Nah, ternyata yang seperti itu tidak mendidik Bapak Ibu. Nah, ini karena apa? Anak bisa hafal 1 sampai 5 karena ada motivasi ini gitu. Ada motivasi sebuah pulpen, dan ini kalau kita belajar mendalam teori ini tidak mendidik. Karena nanti hanya anak cuma sebatas ingin mendapatkan pulpen gitu. Tidak datang motivasi dari diri dia sendiri, motivasi eksternal yaitu ingin mendapatkan sebuah pulpen. Gitu. Lalu yang ketiga, ini yang motivasi yang tertinggi adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini datang dari internal, motivasi dari dalam diri kita atau dalam diri anak tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ada sebuah foto, kita tidak asing lagi. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau menyatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Seperti itu. Ini ada di dalam buku yang berjudul Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima di tahun 2013, halaman 469. Lanjut Bapak Ibu. Nah,
Di sini dihukum oleh penghargaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Lalu penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, serta penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, itu seperti yang saya sampaikan tadi. Apabila kita memberikan reward untuk anak, penghargaan untuk anak, motivasinya bukan untuk berkompetisi. Nah, inilah ada 8 ya. Ada 8 dampak yang nantinya akan dialami oleh anak, bahkan oleh kita sendiri. Tuh. Baik, Bapak Ibu, ini ada beberapa pernyataan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa jawab ya. Apa nanti dari pertanyaan ini nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Kita sebagai guru suka bertindak seperti ini. Anak-anak catat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya yaitu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nih, ada tidak Bapak Ibu yang masih seperti ini nih? Nah, kira-kira ini hukuman apa konsekuensi? Bunten? Hukuman. Baik, nanti kita coba lihat ya. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Kalau kita mungkin lapangan futsal lah. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Coba. Konsekuensi nih. Ya, ya. Konsekuensi. Yang kedua hukuman. Yang kedua hukuman, yang pertama konsekuensi, kedua hukuman ya, Bapak Ibu ya. Oke. Murid diminta untuk push up. Ini biasanya mungkin guru olahraga nih ya. Karena udah fisik nih 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini Pol PP nih ya. Hukuman. Oke, nanti kita matchingin ya dengan jawaban nanti setelah ini. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya, baik. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Konsekuensi. Baik. Terakhir, lari mengelilingi lapangan. Anggap lapangan bola lah ya. 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya. Baik Bapak Ibu, ada perbedaan pendapat apakah itu hukuman atau konsekuensi? Kita lihat di slide berikutnya. Nah. Iya. Kalau kita lihat Bapak Ibu dengan seksama bahwasannya perbedaan hukuman dan konsekuensi sepintas, hukuman itu bersifat fisik ya. Ya, bersifat fisik. Lalu kalau konsekuensi itu sifatnya apa ya kalau kayak kita ya kalau kamu melakukan itu ya konsekuensinya itu gitu kan. Hampir sama. Ya, cuma tidak langsung dengan fisik. Ya, dengan fisik gitu. Nah, yang di bawah ya. Nah, ada yang mungkin bertanya-tanya nih. Ini lari, tapi kok konsekuensi? Nah, iya, ada pelajarannya ya. Iya Pak. Ada usaha untuk apa? Iya Pak. Konsekuensi ngelap ya gitu Pak ya. Iya. Dan mungkin beda cerita kalau misalkan Pak Ustadz sebagai guru agama ada anak nggak bawa buku suruh lari 3 kali lapangan bola gitu kan. Nah, itu jatuhnya hukuman ya. Kalau disuruh ngaji mungkin konsekuensi gitu ya. Baik ya Bapak Ibu. Kurang banyak Pak. Baik, itu sepintas tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, ini secara teori apa itu hukuman dan konsekuensi? Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun hati. Nah, ada yang mungkin sampai sekarang Bapak Ibu nih sedendam dengan guru yang lalu gitu kan? Ya, gitu ya, berbekas gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, cuma masalah waktu mungkin ya. Mungkin kalau tadi sesaat.
Cuma ya gondok, tapi gondoknya nggak sampai dibawa pulang ke rumah gitu kan. Tapi kalau yang hukuman disuruh lari sekian kali putaran, capek, dia pasti ingat. Ingat terus. Apalagi maaf sampai bermain fisik kan gitu ya. Lalu anak membenci kedisiplinan. Dengan hukuman bukan berarti anak itu jadi apa istilahnya kapok. Bahkan di teori ini mengatakan anak membenci kedisiplinan, dia tidak akan mau disiplin lagi gitu. Nah, makanya ada anak-anak yang dalam tanda kutip dablek gitu kan. Bahasa kita bahasa dablek gitu ya. Anak menghargai disiplin. Dengan konsekuensi anak menghargai disiplin. Jadi seperti Bapak Kepala sampaikan itu sebagai rasa tanggung jawab. Dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, dengan konsekuensi dia akan menjadi disiplin gitu. Lalu hukuman sifatnya paksaan, sedangkan konsekuensi sifatnya stimulus atau tanggapan. Lalu selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, langsung aja yang terakhir, dampak dari hukuman itu yang bersangkutan akan marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Apalagi kalau dihukumnya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah teman-teman yang lain. Kalau anak yang baper, yang perasaannya sensitif, dia akan malu kan gitu ya. Tapi kalau konsekuensi, memang kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, seperti itu. Jadi kalau konsekuensi, ibarat kata anak cuma ngelap meja, mungkin malu sebenarnya karena ditegur oleh gurunya kan dengan dia melakukan, tapi tidak selama yang tadi seperti Bu Linda katakan hanya waktu yang anak sekarang mana ada Pak? Baik. Nah nanti untuk menghindari atau untuk strategi kita bagaimana tidak terjadi hukuman dan konsekuensi sekalipun nanti ada di materi berikutnya. Ya, ini seperti ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada istilah baru Bapak Ibu untuk penanganan kasus, yaitu restitusi. Bapak Ibu, ini adalah pilihan yang terbaik daripada konsekuensi. Kalau kita anggap konsekuensi itu ideal gitu ya, karena tidak melukai anak, tidak berbekas dalam psikologi anak. Namun di dalam konsekuensi ada yang lebih baik lagi, yaitu restitusi. Baik, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dengan kesalahan yang mereka sudah perbuat, dengan anak itu perbuat, dengan kita ada pendekatan restitusi, maka mereka akan bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi sendiri merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi nanti seperti yang saya sudah share di grup itu, saya buat tugas demonstrasi kontekstual seolah-olah ada anak di kelas saya yang terlambat datang ke sekolah dan tidak mengerjakan PR. Saya sebagai guru tidak langsung menjas itu anak begini, namun kita minta keterangan dan sebagainya. Nanti di akhir lebih jelasnya saya putarkan kembali. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi itu yang perlu digarisbawahi bukan paksaan, namun tawaran. Seperti yang disampaikan, yaitu restitusi adalah sebagai solusi, ya kan? Dan restitusi itu fokus pada solusi. Jadi setelah anak berbuat melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas maupun sekolah, atau yang biasa kita kenal dengan peraturan sekolah, apa solusinya untuk kemudian hari anak tersebut tidak melanggar lagi. Seperti itu. Itu garis besarnya. Baik Bapak Ibu, ini adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian agar nanti di kelas membuat keyakinan. Sebelum keyakinan kita buat yaitu kesepakatan kelas Bapak Ibu. Jadi kita latih anak agar anak itu memiliki kelasnya itu sendiri. Anak itu secara tidak langsung disiplin. Yang tadi motivasi intrinsik, motivasi dalam diri sendiri dengan yang namanya tadi kita buat kesepakatan kelas. Contohnya misal gini Bapak Ibu. Nanti kita gali semacam usul anak. Anak ayo Ibu atau Bapak hari ini kita akan buat kesepakatan kelas.
Nanti dari kesepakatan itu kita wajib mentaati kesepakatan itu, dan termasuk Bapak sebagai guru kalian pun akan melakukannya gitu. Yang sederhana aja Bapak Ibu, sesuai kondisi kelas kita. Contoh yang biasa kita sampaikan ke anak-anak, jangan datang terlambat, datang tepat waktu ke sekolah. Itu termasuk kesepakatan. Buang sampah pada tempatnya. Kerjakan PR di rumah, itu bahasa-bahasa kesepakatan kelas Bapak Ibu. Nah, bagaimana nanti kalau seandainya anak tidak mematuhi kesepakatan itu? Nanti kita bahas juga pada anak-anak. Anak-anak, nanti bahasa kita adalah bisa kita sampaikan konsekuensi lah yang lebih halus ya. Konsekuensi yang lebih halus, dan tidak kita sampaikan nanti Bapak berikan hukuman ya. Tidak begitu bahasanya. Konsekuensi, ya konsekuensinya apa anak-anak? Nanti kan anak kan enak tuh. Sepakat nggak gitu? Yang jelas pada saat nanti anak melanggar dari apa yang sudah disepakati, nanti anak sendiri sadar gitu. Oh iya, berarti kan udah sepakat nih. Misalkan buang sampah sembarangan, berarti dia harus nyapu misalkan di hari itu untuk piket di hari itu. Nah, itu nanti lama-kelamaan akan terbentuk tadi motivasi intrinsik, nantinya nanti anak menjadi disiplin yang positif gitu. Nah, apa bedanya sih antara kesepakatan dan keyakinan Bapak Ibu? Nah, kalau contoh nih, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Jelas, itu adalah peraturan, ya kan? Peraturan lalu lintas. Namun, kita yakin dengan memakai helm itu adalah salah satu ikhtiar keselamatan, kan gitu. Nah, balik lagi jadi contoh. Kenapa kita tidak boleh datang terlambat, datang tepat waktu? Nah, keyakinannya adalah ya disiplin. Itu. Contoh lagi, tadi buang sampah pada tempatnya. Berarti keyakinan yang kita tanam untuk diri anak itu, yaitu anak harus punya rasa tanggung jawab. Seperti itu. Jadi lebih condong keyakinan ini sifatnya abstrak, namun mengena gitu. Jadi sifatnya umum, tapi dapat menjabarkan beberapa kesepakatan yang sudah kita sepakati di kelas kita masing-masing. Ada lagi contohnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Seperti yang lalu sebelum PPKM dicabut gitu ya. Menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak 1,5 meter. Nah, sama. Kemungkinan jawaban kita semua adalah kesehatan dan keselamatan. Memakai 3M itu udah aturan jelas, aturan pemerintah di Satgas Covid. Namun dengan kita melakukan itu, kita yakin dengan 3M itu kita bisa terhindar dari COVID, walaupun memang pada kenyataannya tetap ada beberapa yang terkena virus tersebut gitu. Nah, diambil kesimpulan bahwasannya seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi, di samping kita buat peraturan, kesepakatan, disandingkan dengan keyakinan, akhirnya sadar dalam diri anak tersebut, dan kita juga mungkin nanti kita bisa coba seperti yang Bapak sampaikan, Bapak Kepala Sekolah kita sampaikan, etos kerja kita harus lebih baik dari yang sebelumnya ya, dengan kita absen tepat waktu, pulang tepat waktu, dan nanti ada jurnal ya, semacam jurnal harian Pak ya, semacam jurnal harian yang kita harus tulis apa yang kita lakukan. Ini sama persis dengan aktivitas di P3K Pak, yang tiap hari kita harus input apa yang kita kerjakan, kita harus tulis dan sebagainya. Itu kan kenapa kita harus melakukan itu? Ya, kita yakin dengan seperti itu hidup kita teratur. Kita yakin bahwasannya kita sebagai pegawai dalam tanda kutip ASN, baik PNS maupun P3 yang disiplin dan bertanggung jawab. Nah itu, kalau untuk arahnya ke kita individu sebagai guru masing-masing. Baik, budaya positif itu sebagai lingkaran besar, di dalamnya itu tidak sampai setengahnya ada lingkungan yang positif. Lalu untuk menciptakan lingkungan positif perlu adanya keyakinan dan peraturan kelas. Jadi mustahil kalau sekolah ini akan tertib kalau kita sebagai guru di kelas tidak mencoba untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Karena memang tugas kita bukan ngurusin sekolah. Tugas kita itu ya kita punya murid 29 atau 32, hanya level itu dulu. Kalau kita sama-sama sebagai guru sudah anaknya teratur,
disiplin, bertanggung jawab sesuai keyakinan yang tadi telah disepakati, insya Allah sekolah akan lebih baik, prestasi sekolah pun akan lebih baik, dan apa yang kita inginkan akan tercapai. Baik, ini contoh kesepakatan kelas yang tadi saya sampaikan. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif pembelajaran dan tertib. Ini contohnya. Baik. Nah, ini ada peraturan. Nanti kita bisa jawab apa keyakinan kelasnya dari peraturan tersebut. Ya, langsung saja Bapak Ibu. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini biasanya di perpustakaan. Nah, keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain nih. Biasanya anak-anak kita nih di kelas nih suka usil nih. Ya kan, main klepak, temennya yang lagi diam dan sebagainya. Nah, ini kan melanggar sebenarnya. Keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain. Nah, di sini nanti kita coba buat seperti itu. Lalu hadir di sekolah 15 menit. Itu peraturan, keyakinannya adalah berkomitmen. Nanti kaitannya juga dengan disiplin dan tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan, dan keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dan terakhir, jangan berdiri di kelas atau koridor. Ya mungkin ini kita punya punya pagar tuh di atas. Kadang anak suka berdiri ya, dengan bangku suka berdiri ngeliatnya ke bawah. Ya itu kan bisa melukai ya nantinya. Termasuk permainan lato-lato itu juga sebenarnya ya bahaya gitu kalau kita jangka panjangnya ya, bukan kita menutup atau tidak boleh anak untuk bermain atau melanggar hak anak untuk bermain, bukan, tapi dampak ke depan yang kita harus pikirkan. Baik Bapak Ibu, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Seperti ini, bahwasanya manusia bertahan hidup sampai dengan kita usia yang kita alami sekarang, ada 4 kebutuhan hidup. Ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Saya yakin Bapak Ibu dari 4 kebutuhan dasar manusia ini ada salah satu saja yang kita tidak miliki atau anggap hilang gitu. Maka saya yakin Bapak Ibu hidupnya tidak tenang kan gitu. Hidup terlalu dikekang pun tidak enak kan gitu ya. Tidak adanya kasih sayang dari pasangan atau dan lain sebagainya, itu pun buat hati galau kan gitu Bapak Ibu ya. Intinya kebutuhan dasar manusia melingkupi ada 4 kebutuhan yang dipaparkan di depan. Baik Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Kita ada di posisi mana? Sebagai penghukumkah? Pembuat orang merasa bersalah? Teman? Pemantau? Manajer? Nah, pasti Bapak Ibu tahulah apa itu penghukum. Lalu pembuat orang merasa bersalah. Sebagai teman seperti apa? Pemantau, manajer. Nah, ini semua ada plus minusnya Bapak Ibu. Dan yang jelas dari 5 posisi kontrol ini, terutama kita dengan murid, kita utamakan sebagai teman Bapak Ibu. Ini pun tuntutan dari bukan tuntutan sebenarnya, pesan dari Bapak pendidikan kita. Jadi sebagai partner, sebagai teman untuk murid kita gitu. Jadi nanti pada saat anak-anak kita di kelas ada masalah, ada sesuatu hal yang dia dapat mengganggu aktivitas belajarnya, anak udah dengan sendirinya dia bercerita tanpa harus kita omelin bahasanya atau lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya skip. Nah, ini terakhir Bapak Ibu, materinya adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Digambarkan sesuai dengan namanya segitiga Bapak Ibu. Di sini ada 3 penanganan cara penanganan kasus dari segitiga restitusi. Ada 3, yaitu menstabilkan identitas. Nah, ini yang di bawah itu atau di samping itu yaitu bahasa kita terhadap anak. Untuk menstabilkan identitas yaitu setiap orang pasti merasa pernah melakukan kesalahan. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini. Lalu yang kedua, setelah menstabilkan identitas si murid tersebut yang melakukan pelanggaran ya, dalam arti tanda kutip pelanggaran keyakinan kelas. Yang kedua adalah validasi kebebasan. Validasi kebutuhan. Nah, udah bersalah aja kita sebagai guru tuh tidak langsung menjas gitu. Nah, kita beri kesempatan dia untuk memvalidasi kebutuhannya. Dengan antara lain kalimatnya, kamu tentu punya alasan gitu. Misalkan contoh terlambat ini.
Anak ini terlambat datang. Nah, nggak kita sekonyong-konyong kita menyalahkan anak gitu. Kita cari tahu dulu kenapa terlambat gitu. Pasti punya alasan. Nah, lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini di lain kasus. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nanti kita tanya, "Nak, kamu datang terlambat ini melanggar kesepakatan dan keyakinan kelas tidak?" Pasti anak langsung merefleks, dia akan menjawab, "Iya, Pak," atau "Iya, Bu." Apa yang nantinya ke depan kamu lakukan? Nah, dengan sendirinya nanti kita terjalin komunikasi antara guru dengan murid kita di kelas masing-masing gitu. Ini Bapak Ibu, bahasa-bahasa dari kita sebagai guru untuk menstabilkan identitas. Ya, sampai dengan kita menstabilkan identitas gitu. Jadi pada saat dia, kadang anak yang dalam tanda kutip tidak pernah berbuat salah, namun pada hari itu dia berbuat salah dengan datang terlambat dengan sesuatu hal, pasti ada rasa apa ya, takut gitu kan. Nah, oleh karena itu tugas guru meyakinkan bahwasanya kamu nggak cuma kamu yang salah, Nak. Salah itu manusiawi gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Sampai bahasa itu, Bu, seperti itu. Bahasa agar psikologi anak itu tidak merasa apa ya, takut karena berbuat salah, dan dia akan coba nantinya di akhir akan memberikan solusi dan apa yang dia harus lakukan gitu. Seperti ini. Dan terakhir adalah validasi kebutuhan. Nah, ini seperti ini bahasanya Bapak Ibu. Nah, ini sedikit sebelum saya tutup. Ini menanyakan keyakinan, tadi validasi kebutuhan. Nah, ini ada contoh skenario sebenarnya ini. Oh gitu ya, silakan dulu Ambar. Ambar Bapak panggil ke kantor. Kira-kira ada kesalahan apa yang Ambar lakukan di hari ini? Oh gitu, itulah tidak apa-apa. Nah, bahasa ini yaitu bahasa menstabilkan identitas, Bapak Ibu. Ambar setelah datang ke sekolah pasti punya alasan. Iya, Pak. Ambar sudah bagus ya, bangun pagi pukul 5, lalu laksanakan sholat subuh, setelah lainnya kempes, botol, Ambar dan saya mencari kabel baru dulu. Nah, kira-kira nih kesalahan Ambar tadi melanggar keyakinan kelas atau peraturan sekolah tidak? Nah, ini terakhir menanyakan keyakinan. Apa yang Ambar langgar? Iya. Waktu itu penting nggak buat kehidupan Ambar ke depan? Oh, pernah terlambat juga ya? Pas kebetulan. Ambar punya solusi tidak agar tidak mengulangi kesalahan Ambar yang tadi pagi? Iya, bagus. Jika Ambar punya solusi seperti yang Ambar sampaikan tadi, kamu akan menjadi apa nanti? Baik, jadi ya dengan diri kamu dan Bapak bahwa karena kedepannya kamu tidak melanggar keyakinan dan peraturan sekolah lagi ya, Pak. Baik, ya sekarang silakan kamu kembali ke kelas melanjutkan pelajaran selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan. Begini yang saya sampaikan tentang budaya positif. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Baik Bapak Ibu, sesuai harapan kita semua, sesuai dengan etos kerja dan disiplin yang kita akan lakukan dan kita sudah lakukan, saya pribadi mungkin berpesan kepada diri saya pribadi dan mungkin mengajak rekan-rekan sekalian, kita coba penanganan masalah yang ada yang kita hadapi di kelas, terutama kelas kita sendiri gitu, kelas kita sendiri dengan berbagai macam contoh yang tadi disampaikan, yaitu tentang restitusi dan segitiga restitusi. Pelan-pelan kita hilangkan bagaimana pada saat anak melakukan kesalahan,
kita hilangkan paradigma hukuman gitu. Walaupun memang ya termasuk diri saya pribadi, hal itu mungkin rada dongkol gitu ya. Anak sekarang berbeda dengan anak-anak dulu kan gitu ya. Nah ini pelan-pelan ya saya juga baru tahu nih teori dan ilmunya gitu. Dan memang tidak gampang, tidak mudah membalikan telapak tangan. Itu semua proses, butuh kesabaran, butuh keyakinan bahwasannya ada anak adalah dilahirkan sudah punya potensi sesuai dengan kodrat alam dan zaman, dan kita sadari kita tidak lebih dari seorang petani gitu yang akan memberikan pupuk, menyiram tanaman tersebut, murid kita anggap sebagai tanaman, dan nantinya anak tersebut akan berbuah manis dan disukai oleh manusia gitu. Seperti kalau tidak salah Pak Rahmat pernah menyampaikan, sebodoh-bodohnya anak, tanda kutip ya, sebodoh-bodohnya anak pasti punya potensi, seperti itu. Nah itu harus kita yakini. Ya contoh, ada beberapa murid saya ya seperti tadi, Aldo dan lain sebagainya gitu ya. Memang kalau disuruh sekali itu nggak pernah langsung nyambung gitu. Tapi pada saat kita kasih pengertian, ada jalan juga. Ya itulah, kita sebagai guru punya tugas mulia, bahwasannya kita ini berhadapan dengan teknologi yang namanya dunia digital gitu. Dan kita harus benar-benar siap, apalagi ke depannya masuk era industri bukan 4.0 lagi ya, udah 5.0 ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan, menyimak paparan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita realisasikan bersama. Baik, saya ucapkan terima kasih Pak Bapak Kepala Sekolah telah memberikan kesempatan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan tanggapan terhadap apa yang telah disampaikan oleh Pak Khairul dalam diseminasi mengenai budaya positif dan penanganan kasus di kelas ya. Perlu diketahui bahwa Pak Khairul ini adalah guru penggerak yang dimiliki oleh kita khususnya ya di keluarga besar SDN Tanah Seral 02 Petang, dan alhamdulillah beliau ini menjadi pelopor yang luar biasa bagi gerakan kemajuan kita bersama. Nah, apa yang beliau sampaikan dalam diseminasi ini cukup menginspirasi tentunya bagi para guru yang lain ya, termasuk saya sebagai kepala sekolah, bahwa penanganan kasus itu tidak melulu harus melalui hukuman yang akibatnya justru negatif ya, karena menimbulkan rasa sakit hati, kebencian, dendam, bahkan mungkin ya dari anak kepada gurunya yang kalau itu berlangsung terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama, ini akan menjadi penyakit dalam tanda kutip ya bagi anak sendiri dan juga bagi dunia pendidikan. Oleh karena itu apa yang beliau sampaikan bahwa kata-kata hukuman ini diganti dalam tanda kutip dengan kata restitusi ya, atau konsekuensi, sehingga anak itu yang ditimbulkan dari dalam dirinya bukan perasaan dihukum, tapi membangkitkan rasa tanggung jawabnya, rasa bahwa dia harus berlaku disiplin, ini akan tumbuh. Nah, apa yang disampaikan oleh beliau melalui diseminasi pada hari ini cukup luar biasa, sangat berbobot dan menginspirasi kita semua. Ya, harapannya kawan-kawan guru semuanya di Tanah Seral 02 Petang ini bisa mengikuti jejak langkah Pak Khairul. Kalaupun masih belum berkesempatan untuk menjadi guru penggerak, ya barangkali apa yang disampaikan beliau, ide-ide dari Pak Khairul ya, diseminasinya buat kita semua ini bisa kita ikuti dan bisa kita contoh, kita terapkan dalam kerja kita sehari-hari dalam menangani anak di kelas itu ya, atau di sekolah,
Sehingga diharapkan ke depan ini sekolah kita menjadi sangat kondusif, dan yang tadinya sekolah ini bersifat seperti pelatihan tentara dalam tanda kutip ya, pendisiplinannya nanti akan berubah menjadi lembut, menjadi taman yang menyenangkan buat anak-anak. Sehingga nanti sekolah ini seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Dewantara, sekolah ini menjadi taman bermain yang menyenangkan, sehingga anak bisa tumbuh dengan subur ya. Karena kalau diibaratkan bibit tadi seperti apa yang disampaikan Pak Khairul, kita ini sekolah ini adalah lahannya, sehingga mereka bisa tumbuh di sekolah ini dengan baik, di tanah yang subur tentunya, di tanah yang baik dengan kondisi yang baik. Barangkali itu mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih Pak Khairul. Kita tunggu diseminasi selanjutnya ya, untuk menginspirasi teman-teman dan memberikan semangat. Terima kasih luar biasa Pak Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Badria, guru kelas 1A. Tadi ketika saya telah melihat diseminasi Bapak Khairul tentang budaya positif ya. Di situ banyak hal yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu, wawasan yang sangat luar biasa Bapak Khairul membuat diseminasi ini untuk kita semua, khususnya guru-guru di SDN Tanah Sera 02. Ilmu untuk kita agar bagaimana menjadi guru yang menjadi teman untuk murid gitu. Jadi guru itu bukan ditakuti, namun guru itu harus disegani oleh siswa gitu. Jadi terus lebih semangat lagi Pak Khairul ya membuat karya-karyanya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masri, guru SDN Tanah Sereal 02 Petang. Khususnya saya mengajar di kelas 4, yaitu 4B. Saya sangat berterima kasih sekali kepada teman sejawat saya, yaitu Pak Muhammad Khairul Anwar, yang telah memberikan pencerahan kepada saya. Beliau telah memberikan pemaparan tentang diseminasi budaya positif. Beliau menerangkan yaitu budaya positif antara lain ya seperti hukuman dan konsekuensi. Dari kedua ini ya, memang semua juga adalah untuk menangani apabila ada siswa yang istilahnya tidak mentaati peraturan atau yang nakal atau apapun ya. Ini adalah suatu sanksi, yaitu hukuman dan konsekuensi. Tapi dari kedua tersebut ada yang lebih baik lagi, yaitu yang namanya restitusi. Restitusi itu ya merupakan suatu hukuman, tapi hukumannya tidak berupa fisik maupun ya yang lainnya ya. Tapi ini hukuman yang memberikan kepada siswa mendapatkan motivasi ya, sehingga si siswa atau si peserta didik ini tidak akan mengulangi kembali tentang perbuatan yang melanggar atau tidak mentaati apa yang disepakati di kelas. Dengan adanya restitusi itu, siswa tidak akan jatuh mentalnya ya. Dia tidak akan mengulang perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh siswa tersebut. Untuk itu saya menerapkannya di kelas saya ya, setelah mendapatkan pemaparan dari beliau. Saya sangat berterima kasih sekali kepada teman sejawat saya itu. Ya, terima kasih. Nanti saya akan terapkan di kelas saya. Ya, terima kasih kepada teman sejawat saya, Pak Khairul Anwar. Ya, sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.